Nah, buat kalian anak muda, pernah nggak sih dengar soal saham terus langsung mikir, ah, itu kan buat orang kaya doang, atau ribet ah, berisiko lagi. Kalau pemikiran itu pernah lewat, pas banget nih. Soalnya, hari ini kita bakal bongkar tuntas semua mitos itu. Dan saya bakal tunjukin kenapa justru kalian yang paling pas buat mulai sekarang juga. Iya kan? Pertanyaan ini nih yang sering banget bikin ragu. Saham tuh ribet gak ngerti. Atau, gila beresiko tinggi, bisa-bisa duit gue habis. Jujur aja, rasa takut kayak gini tuh wajar banget kok. Dan ini justru tembok penghalang paling besar yang harus kita runtuhin bareng-bareng hari ini. Tapi, gimana kalau saya kasih tahu, semua ketakutan tadi itu sebenarnya salah besar? Justru sebaliknya, faktanya, kalian para anak muda adalah kelompok yang paling ideal, yang paling diuntungkan buat mulai investasi saham. Yap, sekarang juga. Penasaran kan kenapa bisa begitu? Yuk kita bedah satu persatu alasannya. Oke, sebelum jauh-jauh, kita samain frekuensi dulu ya. Kita lurusin konsep yang paling dasar. Soalnya banyak banget yang salah paham soal saham itu apa. Jadi, yuk kita pahami intinya. Saham itu bukan judi, bukan tebak-tebakan. Ini soal kepemilikan. Gini deh, coba bayangin, setiap kali kamu transfer duit pakai BCA atau nonton YouTube pakai jaringan Telkom, sadar nggak sih kalau kamu itu lagi pakai jasa perusahaan raksasa yang sebenarnya bisa kamu miliki? Nah, pas kamu beli saham, itu artinya kamu beli selembar, secuil, potongan kepemilikan dari perusahaan beneran itu. Kamu jadi salah satu bosnya. Ya, walaupun porsinya kecil banget. Nah, ini dia beda paling mendasarnya. Kalau judi, itu kan murni untung-untungan ya, nggak ada dasarnya, benar-benar tebak-tebakan. Tapi kalau saham, beda banget. Kamu itu bertaruh pada pertumbuhan bisnis yang nyata. Kamu percaya perusahaannya bakal makin gede. Jadi kalau perusahaannya profit, kamu sebagai pemilik ya kecipratan untungnya juga. Ini soal analisa, bukan untung-untungan. Oke, sekarang kita masuk ke game changer-nya. Bagian paling penting, kenapa sih anak muda itu investor yang paling ideal? Jawabannya tuh simple, tapi luar biasa kuat. Karena kalian punya satu kekuatan super yang nggak dimiliki generasi lain. Dan kekuatan itu adalah waktu. Betul, waktu adalah superpower kamu. Dengerin deh Warren Buffett, salah satu investor paling legendaris di dunia, dia mulai investasi dari umur 11 tahun. 11 tahun. Kenapa? Karena dia ngerti betul soal keajaiban yang namanya compound interest atau bunga berbunga. Gampangnya gini, untung kamu yang 100.000 tahun ini, tahun depan bisa ikut ngasilin untung baru. Terus untungnya nambah lagi, ngasilin untung lagi. Uang kamu tuh kayak beranak pinak. Makin lama, efek bola saljunya makin gila-gilaan. Nggak percaya? Coba deh lihat grafik ini baik-baik. Ini bukti nyata, bukan cuma omongan. Dengan modal yang persis sama, 1 juta per bulan, lihat deh bedanya hasil investasi orang yang mulai di umur 20 tahun, itu yang di kiri, sama yang baru mulai di umur 30, di kanan. Bedanya jauh banget. Bukan cuma sedikit, tapi bisa berkali-kali lipat. Cuma nunda 10 tahun aja kamu bisa kehilangan potensi cuan yang segede itu. Gila kan? Nah, itulah kekuatan waktu. Jadi intinya apa? Sebagai anak muda, kamu tuh punya 3 keuntungan emas. Pertama, waktu yang jauh lebih panjang buat si bola salju tadi makin gede. Kedua, toleransi resiko kamu lebih tinggi. Kalaupun ada rugi, masih banyak waktu buat pulih. Dan ketiga, ini penting banget. Kamu punya kesempatan buat belajar dari kesalahan pas modal kamu mungkin belum segede nanti. Anggap aja uang sekolah gitu. Oke, lanjut. Kita lurusin satu lagi nih kesalahpahaman yang sering banget muncul. Biasanya sih gara-gara nonton film kayak The Wolf of Wall Street. Ngelihat investasi saham itu kayaknya heboh banget, teriak-teriak di telepon, cari untung tiap hari. Padahal ada 2 jalan yang sangat-sangat berbeda. Lihat deh bedanya. Di sebelah kiri itu namanya trading. Fokusnya jangka pendek, penuh spekulasi, ngejar untung harian. Stresnya tinggi, risikonya juga tinggi. Nah, di sebelah kanan itu investing. Ini permainannya jangka panjang, tujuannya memegang kepemilikan dan ngebangun kekayaan pelan-pelan tapi pasti. Nah, buat kamu yang baru mulai, jalan yang kanan ini jauh lebih bijak. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara mulainya dong? Tenang, ini nggak serumit bikin skripsi kok. Prosesnya praktis banget dan serius deh. Siapa aja bisa. Pertama-tama, buang jauh-jauh pikiran kalau investasi saham itu butuh modal jutaan. Lihat deh angka ini. Rp100.000, mungkin cuma seharga 2 atau 3 gelas kopi kekinian. Dengan duit segitu, kamu udah bisa mulai. Jadi, gak ada lagi alasan, nggak punya modal. Yang penting itu bukan gede kecilnya, tapi memulainya. Langkahnya cuma 4, dan ini gampang banget. 1. Buka rekening saham. Sekarang udah banyak sekuritas resmi yang daftarnya bisa online, cepat.
2. Setor dananya. 3. Nah ini penting, pilih perusahaan yang produknya kamu kenal dan ngerti. Suka makan Indomie? Sering pakai sabun Lifebuoy? Nah, itu bisa jadi titik awal riset kamu. Dan yang keempat, ini kuncinya, konsisten dan sabar. Tapi sebelum lanjut, ingat baik-baik 3 aturan emas ini ya. Wajib. 1. Jangan ikut-ikutan teman, riset sendiri. 2. Jangan FOMO, fear of missing out. Jangan panik beli cuma karena satu saham lagi ramai dibicarain. 3. Dan ini paling krusial, selalu, dan saya ulangi, selalu pakai uang dingin. Maksudnya, uang yang emang nganggur, bukan uang buat bayar kosan atau makan sehari-hari. Oke, kita udah bahas apa itu saham, kenapa kamu harus mulai, dan gimana caranya. Nah sekarang bagian terakhir yang sebenarnya jadi fondasi dari semuanya. Mindset, pola pikir yang benar. Ingat ini baik-baik, investasi itu lari maraton, bukan lari sprint 100 meter. Saya harus tegaskan ini sekali lagi ya, investasi saham itu bukan cara cepat kaya. Bukan. Kalau ada orang yang nawarin kamu pasti untung sekian persen dalam sebulan, lari. Itu udah pasti nggak bener. Ini proses, butuh waktu, butuh sabar. Tapi, sebaliknya, saham itu adalah salah satu cara paling realistis untuk membangun kekayaan jangka panjang. Ini adalah kendaraan yang udah terbukti ampuh buat ngalahin inflasi dan bikin aset kamu tumbuh jauh lebih cepat daripada cuma nabung di bank. Terus gimana dong kalau nanti pasar naik turun? Pasti kejadian kok. Nah kuncinya di sini, kalau harga saham kamu turun, jangan panik jual. Justru ini waktunya mikir, perusahaannya masih bagus nggak ya? Kalau masih, wah ini bisa jadi kesempatan buat nyerok. Sebaliknya, kalau harga lagi naik gila-gilaan, jangan juga euforia. Tetap tenang, tetap rasional. Ingat, emosi itu musuh nomor 1 investor. Kalian tahu kan, anak muda tuh sering dapat cap sebagai generasi konsumtif, generasi sandwich. Tapi, kalian bisa patahin stereotip itu. Kalian punya kesempatan emas buat jadi generasi yang beda, generasi yang melek finansial, yang gak cuma jago ngabisin duit, tapi juga jago ngebangun aset. Karena pada akhirnya, ini benar-benar bukan soal gede-gedean gaji kok, tapi soal pinter-pinteran ngelola. Serius deh, orang yang gajinya UMR tapi pinter investasi, di masa depan bisa jauh lebih kaya daripada orang yang gajinya 2 digit tapi borosnya nggak ketulungan. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pemikiran penting ini. Udah saatnya kita ubah cara pandang. Jangan kita terus yang kerja keras buat cari uang, tapi buatlah uang yang kerja keras buat kita. Caranya? Ya lewat investasi. Jadi, mulailah perjalananmu sekarang.